teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Julaika Proboanggreni di Ruang Bicara. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Mas Artiasto. Dan biasa kita bisa panggil Mas Ayas. Mas Ayas ini adalah seorang akademisi di kampus swasta Jakarta. Oke, Mas Ayas, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Ayas. Apa kabar Mas Ayas? Baik, alhamdulillah. Tetap ya Mas, kita harus social distancing. Jaga jarak 1 meter. Jaga jarak 1 meter. Mas Ayas, kita mau ngomongin tentang salah satu, mungkin kita ambil salah satu aja kali ya, salah satu fakultas yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Kita mau mulai dari konsentrasi di digital media dan juga advertising. Boleh nggak sih Mas penjelasannya, perbedaannya itu apa sih di antara kedua tersebut? Jadi konsentrasi digital media and advertising itu jadi satu sebenarnya. Nah, tapi orang-orang kan sebenarnya masih berpikiran bahwa advertising itu adalah advertising yang lama gitu. Jadi masih dalam bentuk baliho, masih bentuk media cetak, konvensional ya Mas ya? Konvensional. Nah, itu kan dikiranya sudah mati gitu. Ya. Tapi sebenarnya periklanan itu adalah suatu ilmu yang tidak akan pernah mati. Medianya memang bisa mati, tapi periklanan itu akan terus hidup, tapi berubah bentuk medianya. Bahkan kalau sekarang kan sudah ada media digital ya. Mbak Jule juga mungkin punya Instagram, ya punya kan? Dong. Terus suka nonton YouTube. Banget. Nah, itu keduanya itu jadi media untuk periklanan saat ini. Oke. Nah, mungkin kalau nonton YouTube suka muncul iklan terus langsung dicari skip ads-nya gitu kan. Nah, itu, bete itu kadang-kadang. Nah, itu kalau iklannya jelek emang jadi bete. Tapi kalau iklannya lucu, pasti kan nggak mau di skip. Nah, itu disitulah uniknya konsentrasi digital media and advertising. Gimana caranya supaya bikin iklan itu menarik, supaya orang tuh mau untuk nonton iklannya sampai selesai dan juga teringat-ingat dengan brandnya. Kalau misalnya sekarang ini dibilang media konvensionalnya itu mati, nggak juga. Kemana-mana kita juga masih suka lihat iklan media konvensional kan. Iya, di jalan-jalan tentunya ya Mas ya. Masih ada. Cuman memang yang jadi masalah, ada iklan yang tidak menarik, ada iklan yang menarik. Nah, itu di situ yang jadi concern di konsentrasi digital media. Gimana cara supaya pesannya itu tetap bisa catch up di kondisi yang sudah sangat digital sekali zaman sekarang gitu kan. Jadi media konvensional dipakai tapi untuk ngedrive orang untuk ke digital juga. Berarti tentunya ada strategi khusus ya Mas ya? Yes. Nah, strateginya itu yang kita pelajari di Itu tuh caranya gimana ya kita bikin konsep marketing. Yes. Betul ya? Jadi iklan itu akan jadi baik ketika itu tidak terasa iklan. Oke. Iklan itu akan baik jika tidak terasa iklan. Baik, oke. Jadi kita nggak mau tuh nge-skip kalau tadi di YouTube gitu ya. Terus di jalan-jalan kita maunya ngeliatin aja, apalagi siapa ada Lee Min Ho gitu. Ya Allah, itu zaman kapan ya? Jadi iklan itu ada teorinya juga bahwa kalau dia punya stopping power, ketika orang mau ngelihat itu sampai lama, stopping power tadi, nah itu yang berarti iklan efektif. Oke, jadi seberapa lama mata memandang? Ya benar gak sih Mas? Oh, mantap. Itu dia teman-teman. Itu akan kita pelajari di konsentrasi digital media and advertising. Oh, itu adalah satu konsentrasi. Satu konsentrasi, satu kesatuan. Nah, sekarang ini sedangkan nih Mas, kalau misalnya saya buka handphone, cari di Google itu banyak banget. Cari di YouTube saya mau nyari apapun, entah itu kiat-kiat bikin iklan, cara marketing biar gratis, itu kan semua ada. Nah, apakah itu tetap perlu Mas? Nah, ketika kita googling, kita kan cuma dapat teori. Oke. Nah, prakteknya kita belum tentu tahu gitu kan. Nah, di konsentrasi ini kita langsung terjun langsung bagaimana caranya bikin iklan, bagaimana bahkan di Google itu kan gimana caranya si search engine-nya itu bisa membuat brand kita ada di posisi paling atas, ada search engine optimization. Nah, itu belajar itu juga. Lalu tadi ada apa lagi? Katanya di Google udah bisa search, terus bisa nonton di YouTube. Iya betul, tutorial kan banyak ya teman-teman ya. Ya itu kan semuanya kita hanya bisa nonton dan tidak ada interaksi gitu kan. Nah, beda ketika kita belajar langsung, praktek langsung dengan praktisinya yang di bidang khusus itu.
tentunya jauh lebih menarik. Nah Mas, tapi saya mau ada pertanyaan sedikit nih yang menohok. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi kan ngomongin digital, tapi kalau boleh tahu sebenarnya yang lebih prefer itu dosen-dosennya dosen-dosen senior atau apakah dosen-dosen yang milenial juga gitu loh Mas, yang memang melek betul terhadap digital dan juga teknologi. Iya nggak sih teman-teman? Kebetulan di konsentrasi digital media and advertising ini dosennya semuanya muda-muda. Seger-seger tuh berarti teman-teman ya. Iya, kebetulan semuanya muda-muda dan semuanya digital native yang udah terbiasa dengan digital. Oke Mas, kita pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya apa sih Mas tren global dari digital media dan advertising di 2020? Dan yang sudah diaplikasikan di Indonesia itu bentuknya seperti apa? Dan kalau boleh kasih contoh nih Mas. Yes, oke. Kalau di dunia global sebenarnya karena sekarang sudah sangat terkoneksi ya, tidak ada batas-batas antar benua. Kalau dulu kan memang ada batas-batas teritorial ya, kita harus masuk sana dengan berbagai macam perizinan-perizinan. Tapi kalau sekarang sudah zamannya internet, semua bisa langsung mengakses ke berbagai informasi di seluruh negara. Sudah sangat bebas sekali ya informasi. Harusnya tidak beda jauh antara yang terjadi di Indonesia dan yang terjadi di luar. Oke, dan yang terjadi saat ini adalah itu kalau di Indonesia pemasangan Instagram Ads, iklan di Instagram. Kalau misalnya Mbak Jule kalau lagi main Instagram itu suka muncul sponsor ads. Nah, itu udah jadi tren di sini. Bahkan UKM kecil itu juga udah bisa pasang ads sendiri. Saya memang pernah nyoba sih Mas. Waktu itu kalau nggak salah per hari 15.000 nggak sih teman-teman? Banyak. Pilihannya banyak. Karena itu bisa dari tadi 15.000 per hari, atau kalau misalnya budgetnya lebih tinggi lagi bisa 1 juta per hari. Itu tergantung jangkauannya. Jadi kalau semakin jangkauannya itu kecil, semakin spesifik, itu semakin mahal. Oh, semakin mahal. Tapi kalau jangkauannya satu Indonesia itu jadi murah. Karena kan kita nggak tahu targetingnya yang mana gitu kan. Tapi kalau spesifik kita mau daerah Bintaro misalnya, hanya Bintaro saja itu jadi lebih mahal, jauh lebih mahal. Tapi itu udah jadi tren di Indonesia saat ini, Instagram Ads. Dan itu tentunya nggak sembarangan dengan kita pilih si Instagram Ads itu ya? Nggak sembarangan, karena itu ada strategi-strateginya. Nah, itu dipelajarin Mas semuanya di kelas? Yes. Wow. Lumayan loh teman-teman. Kalau misalnya buat naikin penjualan tentunya. Jadi nggak cuma perusahaan mungkin ya. Kalau sekarang tadi disebutkan bahwa UKM aja pakai Instagram Ads. Oke, tapi kalau misalnya untuk kemungkinan nih Mas, yang terjadi pada saat memang kita sudah melakukan pemasangan misalnya di salah satu media channel, apakah itu langsung mendatangkan, nanti itu kan sebenarnya pertanyaan simpel ya dari anak-anak mahasiswa gitu, kira-kira jualan saya laku nggak ya, saya udah bayar terus nggak laku tuh rasanya gimana? Yes, makanya ketika kita pasang iklan di Instagram itu jangan cuma menampilkan iklan aja, tapi kita harus nampilkan click to action-nya. Kita harus nampilkan ini setelah muncul Instagram ads-nya ini, kita kasih tombol di situ, langsung beli atau langsung ke website-nya dia atau langsung ke direct message-nya gitu. Jadi tinggal klik di situ langsung bisa kebeli. Berarti intinya harus dipahami betul aplikasi atau media sosial yang kita gunakan pada saat kita melakukan periklanan gitu ya. Nah, itu semua bisa dipelajari di konsentrasi. Mantap. Mas, kita langsung ke pertanyaan lebih lanjut ya. Jadi ada pertanyaan nih Mas. Sebenarnya kalau misalnya ini ngomongin soal pendapatan sih, kalau boleh tahu gajinya tuh berapa sih Mas? Kalau bagi anak-anak lulusan, betul. Itu kisarannya pasti di atas UMR. Nungguinnya. Di atas UMR. Yang fresh graduate. Yes, pasti di atas UMR. Oke. Tapi kalau misalnya paling tingginya berapa sih Mas kalau untuk fresh graduate kayak kita gini misalnya habis lulus? Bisa di angka 6. Dan tentunya kita harus punya keterampilan. Yes, keterampilan itu yang sebenarnya jadi poin ya. Jadi ketika si anak ini punya portfolio, dia sudah bisa masang Instagram Ads, dia bisa masang ads di YouTube, ads di Facebook, ads di Google tadi. Itu jadi portfolio yang nantinya ketika dia di hire di sebuah agency, itu yang jadi nilai untuk nego gajinya. Jadi skill-skill yang sudah dia punya.
Dan itu semuanya memang harus dibangun secara telaten ya gitu. Jadi ketika kuliah juga harus aktif juga di kuliah itu gitu. Jangan kuliah pulang. Kuliah pulang kupu-kupu dong. Mas, untuk teman-teman nih Mas, boleh dong Mas titip pesan biar masuk ke digital media dan advertising. Biar teman-teman tertarik sebenarnya apa sih? Saya pengennya apa tuh, saya bisa jadi apa? Tadi kan ngomongin gaji. Ya Mas, kalau gaji UMR Mas, saya juga bisa di pekerjaan biasa gitu kan. Sebenarnya apa sih Mas fokus atau yang bikin mereka bisa, saya yakin saya bisa dapat gaji gede gitu kan? Oke. Jadi gini, dunia kreatif itu adalah dunia yang sangat dicari sebenarnya di pasar sana, di luar sana. Karena memang orang-orang itu kebanyakan terbatas pada pemikiran kreatifnya. Sedangkan untuk menjual sesuatu, untuk memarketingkan sesuatu, itu butuh sesuatu yang kreatif. That's why kenapa di dunia kreatif ini gajinya besar, karena tadi tuntutan kreativitasnya tadi. Jadi untuk teman-teman yang ngaku kreatif, yang ngaku loh ya, kalau yang nggak ngaku ya udah jangan. silahkan bergabung untuk di konsentrasi digital media and advertising. Oke, untuk teman-teman yang kreatif, yang rasa milenial kayak saya dan kreatif ya kan, bisa nih masuk ke digital media and advertising. Ini kadang-kadang saya kelibet nih Mas, antara digital media dan advertising saya pikir berbeda, ternyata adalah satu kesatuan gitu ya Mas ya. Oke, Mas Ayas, makasih banget nih udah berbagi sama kita tentang digital media dan advertising. Dan teman-teman, tadi jangan lupa kontaknya sudah ada di bawah, nanti dikontak aja Mas Ayas dan tanya-tanya boleh. Boleh. Kok di kampus mana sih Mas ngajarnya? Boleh. Ini dosen muda loh. Keren banget gak sih? Tapi saya juga dosen. Sama. Pokoknya sampai jumpa dengan kita ya Mas Ayas ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mencari-cari kita ada di salah satu kampus swasta di Jakarta. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Thank you. Thank you Mas Ayas. Dadah.